Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti, dalam program Bali Skala Niskala. Kali ini kita berbicara dengan narasumber yang luar biasa, Nyoman Kena, Ketua PHDI Bali. Apa saja yang akan kita bahas hari ini tentunya berkaitan dengan nyepi. Namun sebelum itu, izinkan saya dan Pak Nyoman menghaturkan pangastungkara pangan jali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita berada di sini. Inge Pak Nyoman. Om Swastiastu. Punapa gatra niki. Becek. Astungkara, semua sampun rauh ke Tribun Bali. Umat sedharma. Betul sekali Nika. Yang penting sehat pun makin Nah, niki kita kan sudah melewati nyepi, dan memang nyepi baru beberapa hari atau mungkin minggu ya. Kita sudah lewati, dan yang mungkin pertama ingin dibahas adalah esensi dari nyepi itu kan pembersihan Buana Alit dan Buana Agung. Seperti napi nih Pak. Silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Ya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Ida Yang Widiwasa. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Suci Nyepi kepada kita semua, kepada umat sedharma, dan juga kepada Bung Sri itu ya, Bung Sri ya udah mengundang kami, merasa gad kita anggayu bagai terhormat sekali saya mengunjungi tempat yang luar biasa ini. Nah, kembali lagi seperti apa yang disampaikan masalah esensi dari nyepi itu sendiri. Kita walaupun secara garis besarnya itu umat sudah hampir semua paham tentang makna nyepi itu pembersihan, kan itu nyepi, sepi, sipeng, dan juga pembersihan Buana Alit diri kita sendiri, mikrokosmos, dan Buana Agung, makrokosmos, alam semesta. Iya, semesta itu sendiri yang awalnya untuk membersihkan Buana Agung ini kan bukan satu hal aja yang kita lakukan, kan gitu. Harus kalau nyepi itu kita kaitkan ada 4 pelaksanaan itu saling terkait. Nggak boleh, nggak ada nyepi tok sipeng itu nggak ada. Nggak ada, pasti ada rentetan, yaitu dari awal yaitu melasti, udah itu Tawur Agung Kesange, Pecaruan, nah itu dilanjutkan dengan ngerupuk, Mabubu, besoknya nyepi, sipeng, ngembak geni, selanjutnya baru Dharma Santi, damai itu semua, kan silaturahmi. Gitu. Iya, itu gak boleh terlepas, itu merupakan rangkaian nyepi itu merupakan satu kesatuan yang kita laksanakan melalui catur yoga atau catur marga. Oh iya. Catur marga yaitu bakti marga. Nah, itu di saat kita melaksanakan upacara melasti kan, itu sudah jelas sekali disebutkan di dalam lontar Aji Swamandala dan Sundari Gamu, melasti ngaran ngiring prawatek dewata anganyutaken laraning jagat, terus letuhing buana dan malu. Artinya kotoran diri sendiri dan juga kotoran semesta itu sendiri. Berarti esensinya adalah kita harus meningkatkan serada bakti kepada Ida Yang Widiwasa, Tuhan itu sendiri, untuk mencapai kedamaian. Itu bakti. Bakti, terus berikutnya adalah bakti karma. Karma yoga atau karma marga, berbuat. Kita harus ikhlas berbuat dalam hal pembersihan Buana Agung dan Buana Alit. Nggak boleh berharap untuk popularitas gitu pokoknya, kan udah bukan sesuatu imbalan yang luar biasa. Harus ikhlas, betul-betul ikhlas, karena ada dalam slogan dari Bhagavad Gita, karmana epadikara tema pelasu dika acana ma karma pala etur burmate sango swakarmani. Kan gitu udah jelas sekali disebutkan bahwa kita harus
melakukan kewajiban kita, berbakti kepada beliau itu melakukan suatu pekerjaan. Nggak boleh kita selalu berharap apa yang harus saya dapatkan dari perbuatan itu. Kan itu, tapi nggak boleh diam, kan harus berbuat. Betul. Berbuat dan berbuat lagi, nggak boleh diam. Hanya orang sakit yang diam. Iya betul. Niatam kudu karma tuam, karma jayoiha karmana. Sarira yatra picatena pracitayat akarmana. Ya itu untuk memelihara badan kita biar kelihatan awet muda, dan juga memusnahkan segala mala, papo yang ada melekat pada diri kita sendiri, papo klesa itu sendiri. Papo klesa artinya ada beberapa yang harus kita musnahkan, ada 5 itu yang disebut dengan avidya. Kegelapan atau mabuk itu nggak boleh, itu melalui itulah dibersihkan di dalam lasti itu. Jadi banyak sekali kaitannya ya pakai luar biasa tuh, nggak bisa kita jelaskan parsial gitu ya. 1 menit atau sejam itu nggak bisa, karena kaitannya luar biasa. Pembersihan avidya itu kegelapan, udah itu asmito. Asmito itu adalah sikap ego kita. Egosentris. Iya, ego. Terus raga. Raga artinya nafsu itu harus kita musnahkan melalui melasti anamet saraning buana ring tirta amarta ini. Berarti kita mengambil sari-sari kehidupan di tengah laut. Itu untuk membersihkan buana agung ini, alam semesta ini, dan buana alit diri sendiri itu. Ya, dah itu raga, udah itu duesa. Duesa itu harus dimusnahkan. Duesa artinya rasa dendam, pendendam itu nggak boleh itu. Kalau ada sifat-sifat dendam itu ya harus kita musnahkan. Terus adiniwesa yang terakhir. Adiniwesa ada rasa takut berlebihan. Seolah-olah kita udah berbuat salah. Iya. Anxiety gitulah ya. Itu ada kan buana agung itu. Apakah dengan cara cukup mengaturkan caru itu udah bersih? Belum tentu juga, kan banyak. Untuk keseimbangan jagat ini karena ada bukan satu-satunya itu upacara ya mutlak dilakukan, tapi bukan satu-satunya jalan. Bahkan kan nyepi ini bukan hanya untuk Bali, tapi alam semesta ini, bumi ini gitu loh. Satya Bradata Kugram Diksa Tapa Brahma Yadnya Pratiwi Darayanti. Kalau ingin keseimbangan diri kita sendiri biar tentrem, jagat dita, juga kederaman alam semesta ini, yaitu kita selalu berbuat kebaikan berdasarkan reto hukum alam itu sendiri, berdasarkan kebijakan dari aturan itu sendiri. Pemerintah itu sendiri kan nggak boleh sembarangan. Ada yang namanya diksa itu pikiran yang bersih. Gimana kita mendapatkan diksa itu? Ya harus belajar. Iya betul. Belajarlah kuncinya di sana. Nah itu belajar ada Brahma pemujaan, Tapo pengendalian diri, dan yadnya persembahan itu sendiri. Itu semua dilakukan, nggak boleh, nggak ada satu-satu kita dan lakukan. Itu harus ikhlas. Iya harus ikhlas. Tidak pamrihnya. Iya, itu makanya ada di dalam itu kan itu sifatnya bakti marga. Kemudian ada yang disebut dengan jenana marga. Dan itu tadi tapo itu pengendalian diri melalui belajar. Dan terakhir adalah yang disebut dengan raja yoga atau raja marga. Yang kita lakukan adalah di saat nyepi sipeng itu yaitu introspeksi diri, merenung ke dalam dirinya. Mulat sarira. Iya, karena itu yang paling susah itu dikendalikan diri adalah sendiri. Ego itu sendiri, musuh yang ada pada diri sendiri. Pikiran kita. Itu susah. Makanya itu perlukan ketajaman pikiran. Kita melakukan tapo brata yoga samadhi di saat upacara ngembak geni itu. Di saat nyepi sipeng itu sendiri. Karena dalam sastra itiasa disebut raga dia musuh para arihat yato angguaniata namadoreng awak. Nah, musuh yang paling susah kita taklukkan di mana? Pada diri kita sendiri. Itulah yang fungsinya kita merenung. Jangan sampai perbuatan yang sudah kita lakukan dari A sampai Z, dari melasti hingga di saat ngembak geni itu sia-sia oleh satu perbuatan yang mungkin terprovokasi oleh hal-hal yang negatif. Intinya itu adalah mengubah habits. Habit mindset kita dari memang dari hanya ritualitas saja gitu ya kan, ritual aja. Kita harus menuju ke spiritual untuk berbaiki
moral itu sendiri, Betul. menuju moralitas. Itulah esensi Nyepi yang sebenarnya yang harus kita pahami semua. Iya, Bukan wah. kita saja kan, tokoh muda itu yang terpenting. Luar biasa sekali Tribuners, ternyata Nyepi itu memang kaitannya seperti Pak Kena jelaskan tadi sangat luar biasa. Jadi tidak hanya untuk Bali, tapi untuk dunia alam semesta ini bagaimana menyeimbangkan, membersihkan, membalancing ya Pak Kena. Iya. Jadi sebenarnya kalau PHDI sendiri memandang mungkin ada oknum-oknum yang kemudian mungkin tidak mengerti dengan hal esensi yang luar biasa ini, bagaimana Pak? Kalau pandangan Bapak Kena sendiri? Waduh, pertanyaan yang luar biasa. Tapi izin minum dulu. Silakan. Biar kembali energinya kan gitu. Karena Niki kan memang ada aja kayaknya Niki. Setiap Nyepi udah harapannya udah tenang gitu kan. Tapi satu dua ada aja nyeleneh gitu loh. Nah, pertama yang saya merasa bersyukur sekali dan gembira. Karena kalau kita cermati dari dulu, dari awal saya paham tentang esensi Nyepi itu atau pelaksanaan Nyepi itu sendiri, saat sekarang lah mungkin boleh dikatakan komplek itu sangat rendah. Menurun nih? Ya, menurun, berarti kan di mana-mana bukan di Nyepi aja kan. Kalau saya sendiri sudah sering melakukan kunjungan atau melakukan edukasi mungkin ke beberapa daerah di Indonesia, termasuk ke luar negeri pun, kan itu pernah. Bukan sering. Di mana-mana pasti konflik itu pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin kan ada dalam sesenggak Bali adalah tidak ada yang sempurna di dunia ini. Betul. Tenhana wong suatu ayu anulus. Pasti ada. Tapi konfliknya kan sejauh mana? Iya. Kan gitu. Tapi kalau Bali, saya yakin di Bali bagaimana upaya Semuton Bali untuk memetakan konflik, memitigasi konflik dan menyelesaikan konflik itu sendiri. Kan pemahaman atau kita harus memberikan edukasi tentang manajemen konflik itu sendiri. Iya, kan betul. gitu. Nah, sama sekarang ini kalau ada pelanggaran di pelaksanaan itu kemarin, kalau setiap kejadian setiap Nyepi mencatat. Kalau dulu kan ada sekian umpamanya puluhan, sekarang udah menurun belasan, berikutnya ada turun lagi. Nah, sekarang cukup turun, tapi sekali lagi umat Hindu khususnya pasti akan merasa kecewa juga. Iya, betul. Merasa kecewa juga atas kejadian pelanggaran kesucian hari suci Nyepi itu sendiri. Kan itu. Tapi dalam hal ini saya merasa bangga. Bangga dengan aparat TNI, Polri, Pecalang, desa adat itu sendiri, aparat bawah lah. Dan semua elemen masyarakat. Sekarang kan setiap ada konflik di daerah itu sendiri ditangani dengan langsung sigap nih. Sigap sekali. Udah diselesaikan sendiri, kan itu menunjukkan bahwa kualitas kita untuk perbaikan mindset itu sudah jalan. Betul. Udah jalan, nggak lagi kayak dulu kan, tahun dulu kan, dan sampai saat ini tuh prosesnya masih. Kan kemarin kebetulan saya sendiri sebagai saksi di Pengadilan Negeri Singaraja itu kasus tahun kemarin kan, masih bergulir. Walaupun yang dengar itu ada ya gimana istilah upaya perdamaian itu kan, tapi karena ini sudah menyangkut kasus hukum, kita nggak boleh membiarkan begitu saja. Ini kan kita sendiri umat itu ya kita nggak boleh menjudge bahwa dia itu salah atau benar kan. Sekarang ya proses, kalau hukum mengatakan kasus bahwa itu bersalah ya silahkan kan. Kita memang kawal. Kita harus menghormati reto itu sendiri. Ya hukum alam dan hukum positif itu sendiri nggak boleh kita melanggar. Nah sekali lagi dalam hal pelaksanaan upacara atau Nyepi ini yang boleh katakan sudah luar biasa, berlangsung dengan aman damai ketimbang tahun-tahun kemarin kan. Tapi tahun depan saya menginginkan biar ya lebih gitu. Biar tapi, zero. Iya, kalau zero sih kayaknya agak sulit ya. Iya susah sekali karena itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada, tapi 1-2 itu saya yakin. Tapi kualitasnya biar nggak
boom, tapi bagaimana kita mengatasi atau memitigasi konflik itu, berarti udah ada perubahan mindset kita sudah bisa, tapi bagaimana kita mengedukasi tokoh-tokoh muda itu sendiri kan yang merupakan harapan kita bersama untuk nantinya meneruskan, bisa menjabarkan dari, karena mereka merupakan seorang human capital kan gitu, berarti dia harus bisa mampu menjabarkan ke generasi berikutnya. Di tokoh-tokoh muda itu bagaimana sih esensi Nyepi yang sebenarnya kan itu bisa mengubah apa yang disebut dengan kayak istilah keren mungkin disrupsi, mengubah pola pikir, mindset itu kita harus berani melakukan suatu perubahan yang drastis tanpa mengurangi esensi yang ada. Contoh, sekarang ada kasus di masyarakat itu pelanggaran Nyepi langsung ditangani oleh pecalang. Itu kan sudah membagi kalau boleh yang umpamakan itu merupakan suatu tindakan think out of box. Ini apa namanya sudah mengikuti zaman lah, tapi esensinya tidak berubah. Mereka mau menyelesaikan internal mereka, tapi kalaupun itu harus diselesaikan secara hukum nanti ya, tahapan itu harus dilalui. Dan sekali lagi saya menyampaikan bahwa jangan sampai kita terprovokasi oleh hal yang nggak perlu kita tanggapi secara berlebihan, tapi mawas diri perlu, sangat perlu. Makanya diperlukan Nyepi untuk mulat sarira tadi itu. Apa yang kurang diperbaiki terus setiap tahunnya. Kemarin saya melakukan kesalahan dia, yang penting ada niat untuk melakukan perbaikan kan gitu. Dan dia mengerti bahwa dirinya salah gitu Iya, itulah kuncinya. Kalau sudah itu berarti esensi Nyepi udah merangsuk. Itu udah ngerti kita, tapi mungkin seperti apa yang saya sampaikan tadi, nggak mungkin zero aja. Pelaksanaan itu yang sendiri pun nggak yakin 100% bahwa sudah menjalankan esensi Nyepi itu dengan benar 100%, nggak, pasti ada aja kekeluaran kita mungkin. Makanya terus kita perbaikan, perbaiki terus sampai menuju yang penting kesejahteraan itu untuk mencapai kebahagiaan moksa itu sendiri. Tadi Pak Kena ngomongin generasi muda diharapkan sebagai duta. Bagaimana mereka menjelaskan Nyepi kepada generasi-generasi berikutnya, melestarikan itu. Tapi kalau generasi muda kemarin kan Wentan yang beberapa malah salah kaprah memakai sound system. Sebenarnya esensinya ngerupuk khususnya nggak pas buat ogoh-ogoh itu kan beli ganjur dan ogoh-ogoh mantan nggak? Ini kok bagaimana penjelasannya Pak? Silakan. Wah, terima kasih. Semakin sulit ini pertanyaannya. Aduh. Oke. Mudah-mudahan nggak salah saya jawabnya. Artinya pertama itu kita nggak membicarakan masalah benar dan salah. Nggak bisa. Karena yang menyatakan orang itu bersalah adalah di pengadilan. Aparat penegak hukum. Ya, itu pertama. Nah, berikutnya kembali lagi esensi yang tadi pelaksanaan Nyepi itu mereka kan generasi muda itu mempunyai idealisme yang mungkin sangat boleh dikatakan tersendiri, itu beda dengan generasi-generasi berikutnya. Coba bandingkan dari beberapa generasi kan, generasi baby boomer, generasi X, generasi Z, dan bahkan sampai sekarang udah dikenal dengan generasi milenial, itu generasi alpha. Kita udah masuk ke generasi alpha. Itu cara-cara kita mengedukasi kan beda-beda. Iya betul, tidak bisa sama Iya. Nah kemarin saya salut juga itu tidak ada kerusuhan yang apa namanya melebar lagi kan. Nggak ada berantem lah istilahnya. Nggak ada berantem, nggak, dinasehati dengan baik gitu. Dengan baik, dikasihlah penjelasan. Saya yakin tokoh-tokoh muda itu pasti akan paham itu, jangan sampai menyalah, kamu salah, kamu nggak boleh, kamu harus dihukum, nggak boleh, itu akan beruntal, bahaya malah kan. Jadi pendekatannya beda kita harus melakukan pendekatan secara persuasif. Dan kalau boleh yang sampaikan bahwa kita harus boleh katakan melit bahasa Bali, bahasa dari sananya popek-popek itu. Pokoknya setiap saat memberikan edukasi pemahaman ini loh esensi Nyepi. Dan di samping itu coba bayangkan kemarin dulu, di tahun dulu, walaupun ogoh-ogohnya nggak dari zaman bahula kan, baru-baru ini tahun 70-an kalau nggak salah itu. Bayangin mereka membuat ogoh-ogoh dengan menjustis seorang. Artinya
membuat tokoh-tokoh politik yang apa namanya yang kena yang kena kasus gitu. Iya, sekarang kan sudah mulai mana ada gitu. Sudah kan ada kriteria. Esensinya kembali nih. Udah tepat sekali ada 2 kriteria ogoh-ogoh yang mereka lakukan, yaitu Santarupa dan Rudra Rupa. Oh, napi nih kok mungkin Santarupa adalah perwujudan dari yang alap dewa-dewa itu sendiri. Gitu. Ya, bijaklah, mempunyai sifat-sifat bijak. Dewi Durga katanya. Sekarang Rudra Dupa itu artinya buta kalo. Ada kelas Kumbakarna, kalau Rawana dan semuanya. Pokoknya buta kalo itu sendiri kan nggak ada yang nyeleneh-nyeleneh. Iya, betul. Walaupun, ada suatu kecanggihan mereka generasi muda itu sangat mengikuti perkembangan zaman. Nah sekarang kan banyak ogoh-ogoh itu hampir menyerupai robot, benda hidup kan bisa bergerak. Bisa gerak gitu nih. Udah luar biasa, berarti sayapnya ngepak ya. Aduh, saya kagum sekali pada generasi. Masa itu kita larang? Kan itu adalah kreasi. Iya, generasi muda yang akan tapi sekarang kita gimana cara generasi yang udah usur ini bisa memanage dan setiap saat juga memberikan edukasi, pemahaman, pendekatan ke mereka, jangan dipotong begitu saja. Kan artinya kalau ngasih tahu tuh jangan langsung, nggak boleh gitu. Salah, nggak siapapun dulu. Ya tokoh muda aja gitu. di marah jadinya. pasti marah, kan gitu. Itulah pentingnya Kapo itu sendiri, pengendalian diri yang harus memang betul-betul kita kuasai. Sehingga mencapai kebijaksanaan tadi nih Kang. Jadi gimana kita menghadapi generasi baby boomers, milenial, Gen Z itu beda. Kita harus paham nih orang nih gimana cara ngasih taunya kan. Itu kayak tadi udah yang sampaikan bahwa ke sebagian besar umat kita yang ada di Bali, tokoh-tokoh Bali itu sudah paham betul, walaupun ada beberapa yang mungkin perlu gini pendalaman kayak memitigasi ataupun menyelesaikan konflik itu sendiri. Iya. Kan betul. Mana kayak dulu kan meluas. Tahun kemarin aja sudah sampai di pengadilan dan sampai sekarang belum selesai kan. Tapi sekarang kan udah. Tapi ya kasus yang kemarin yang ada beberapa kasus itu di Bali lah boleh dikatakan, ada yang di Badung, di mana-mana itu kan ya kalaupun memang udah disikapi oleh aparat terbawah Bendesa itu sendiri dan dengan pecalang, ya kalaupun itu merupakan pelanggaran ya silakan dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Prosedur yang ada kan Satya Bratatam itu sendiri. Tapi kalau sudah bisa diselesaikan di tingkat terbawah itu gitu, jangan sampai ada yang intervensi ya kayak kemarin kan. Di Singaraja kembali saya sampaikan bahwa itu kan ada laporan dari masyarakat di sana ke pengadilan kan gitu, jadinya kita dari majelis ya udah berada itu dipanggil sebagai saksi, ada sebagai ahli kan, ahli agama, ahli pidana di sana, terus juga saksi langsung kan itu prosesnya memang begitu. Bukan kita yang harus proaktif, tapi kalaupun masyarakat menghendaki demikian pasti akan bergulir dan kita akan mengkawal dari udah barang tentu yang harus sesuai dengan aturan. Betul, kan gitu, jadi sesuai dengan aturan, rete dan sastra-sastra. Iya betul. Jadi memang kan kalau generasi muda sendiri lebih disarankan ketika ogoh-ogoh itu lebih fokus kepada bagaimana membuat tadi ogoh-ogoh sesuai dengan pakemnya, bagaimana menggambar Bleganyur yang bagus tuh, bukan malah hal-hal yang di luar itu seperti sound system tuh kayaknya memang tidak diperlukan gitu ya Pak Kenange. Iya, tapi pengerasan itu kalaupun memang di suatu daerah kan sound system itu di suatu saat sound system itu diperlukan kan, tapi ya kalau pas acara Mekidung kan sangat perlu. Iya, itu gitu udah. Di tempatnya di mana dulu ya? Gitu pengalaman. Right man on the right place kan itu bahasa kerennya sekali. Itu yang harus sekarang kita mungkin edukasi pelan-pelan, berikan pemahaman kepada generasi muda sekarang ini bahwa seperti apa sih sebenarnya esensi yang benar gitu nih. Karena silakan. Tapi mereka generasi muda udah mau belajar. Kalau mereka membuat ogoh-ogoh gitu banyak dibuka di Mbak Google gitu kan. Tapi gimana sih cerita kalau buat kalau mertiu gitu makanya
taringnya segini loh, nggak boleh cara mereka narasi yang dibuat tuh aduh luar biasa ya, hampir menyerupai, hampir tepat dengan yang ada di ITIASA itu sendiri. Itu secara nggak langsung sebenarnya mereka juga belajar agama jadinya kan? Itu karena itulah merupakan kewajiban kita. Jangankan generasi muda yang seorang yang sudah punya tingkatan Dwijati, kewajiban yang utama apa? Ya belajar, mengaji, nggak ada yang lain. Siapapun dia, tugas atau kewajiban utama mereka adalah, saya juga kan, tugas saya atau kewajiban saya adalah belajar, nggak boleh tanpa belajar. Ya karena di luar juga gitu, seperti berbahasa long life education kan, ya itu yang harus kita terapkan kan? Melalui belajarlah kita mampu bersaing ataupun beradaptasi dengan lingkungan itu sendiri. Tanpa itu ya sia-sia juga kita hidup. Bagaimana kita akan memperoleh suatu kesejahteraan sesuai dengan tujuan hidup kita, jaga dita menuju moksa itu sendiri. Tapi saya juga sangat dan tambah seneng. Nah sekarang kan coba bayangin tema kita sekarang. Oke lah, bisa kalau boleh dikatakan menyimpang ya? Enggak ya? Menyimpang. Tema sekarang dari PHD Pusat mengedarkan tema Sat Chit Ananda untuk Indonesia Maju. Ngemet sekali dari pelaksanaan itu di seluruh Indonesia, bahkan di Bali. Kenapa ini kok Sat Chit Ananda? Sat Chit Ananda untuk Indonesia Maju. Kan kita negara berkembang kan menuju Indonesia Maju. Tapi Sat artinya itu adalah kebenaran. Tuhan itu sendiri. Sat Chit Ananda itu kebahagiaan. Chit ilmu pengetahuan. Gimana cara kita mengolah atau mempelajari ilmu pengetahuan itu untuk meroleh kebahagiaan yang tiada tara, untuk mencapai ke moksa. Berarti kan itu, kalau sudah kita bisa menguasai ilmu pengetahuan itu, baca-baca, dia udah terrealisasi kan, nggak boleh kita pungkiri, nggak bisa kita pungkiri, memang kenyataannya begitu kan. Betul. Ya, walaupun nggak 100%, sekali lagi 100%. Untuk kedepannya itu jangankan, gitu, karena Bali itu gimana ya? Majunya Indonesia itu ya juga Bali sangat berperan dalam ini kan. Coba sedikit aja ada gesekan di Bali, pariwisata nasional pasti berpengaruh. Berpengaruh banget. Sama seperti waktu COVID dulu COVID dia. Nah, siapa yang pertama kali bisa menangani COVID? Kan Bali. Itulah keseimbangan itu, bukan sekedar teori, pelaksanaan dengan yadnya itu. Di samping memang protokol kesehatan, aturan itu sendiri, tanpa pengendalian diri dan yadnya itu sendiri kan paling cepat pengendalian gini COVID di Bali, karena itulah salah satunya di dalam penerapan Atharwa Weda itu udah benar kan gitu. Berarti aman kita sampai saat ini ya. Asal mudah-mudahan sampai ke depan gitu. Tapi kalau misalnya pembuatan ogoh-ogoh sendiri sebagai lambang Buto Kala, itu kan sebagai lambang Buto Kala ketika ngerupuk itu nanti dia di istilahnya kayak di somya kan di somya di Pralino gitu lah. Somya di Pralino. Jadi memang tujuannya adalah agar mereka tidak ngerebeda mengganggu umat manusia kan pakai nange. Kalau seperti yang Pak Kena bilang sendiri kan memang seharusnya memang Kala itu adalah digambarkan sesuai dengan apa, bukannya malahan yang aneh-aneh kan. Iya itu pembuatan ogoh-ogoh walaupun ada sekarang masih bangkai ogoh-ogoh di beberapa persimpangan, 1-2 aja kan, tapi yang penting sudah di Pralino kan. Kembali ogoh-ogoh itu di samping memang merupakan wujud kreativitas generasi muda, tapi kan itu juga melambangkan dari Buto Kala itu sendiri untuk ketidakharmonisan menuju keharmonisan kan gitu. Nah sekarang itu berupa benda mati, tapi bagaimana itu biar berguna, bisa mempunyai jiwa. Kan di Prasito, di Urip mungkin ada yang sampai memakuh di pas-pas. Tapi setelah itu selesai pengarakan ogoh-ogoh dan pengerupukan itu kan di Pralino, dimusnahkan lagi biar berwujud sebagai benda-benda mati kemarin, berupa kayu, berupa bambu.
apa namanya, kertas-kertas kan itu yang diarak itu bukan benda mati, itu memang kenyataan seperti itu, mempunyai jiwa dia, ogoh-ogoh itu. Nah sekarang ada yang belum dibakar, berarti jiwanya sudah dimusnahkan. Kan yang lihat beberapa 1-2 aja, tapi yang lain udah kebanyakan. Tapi udah di Prolino itu melalui Tirto, itu udah cukup. Tapi sekarang biar kelihatan lebih harmoni, karena Ruo Binedra nggak bisa kita pisahkan, dia kenyataannya juga biar nggak mengganggu pandangan, ya harus dibakar lah atau gimana, pokoknya dimusnahkan gitu biar nggak mengganggu kegiatan kita, kreativitas kita gitu. Harus kalau sudah di Prolino kan gitu. Ya kalau belum ya di Prolino dulu. Harus sesuai dengan pakemnya. Nah mungkin Pak Kena kepada teman-teman Tribuners khususnya generasi muda, apa sih pesan dari PHDI dalam menjaga Nyepi salah satunya, serta apa istilahnya upacara-upacara Hindu lainnya? Oh ya. Khususnya Nyepi, silakan. Terima kasih Mas Sudarma yang berbahagia dalam pelaksanaan hari suci Nyepi yang sekarang ataupun yang akan datang. Ayo kita semua bisa memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang esensi dari Nyepi itu sendiri. Kita harus bisa membedakan mana yang propam dan mana yang harus silent untuk mewujudkan Satchit Ananda itu sendiri, kebahagiaan itu sendiri. Jangan mudah terprovokasi oleh selentingan-selentingan, karena sekarang walaupun ilmu itu bisa kita banyak sekali kita dapatkan dari medsos, tapi jangan lupa medsos itu juga bisa menyesatkan. Kan kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan jangan lupa, ayo, kunci utama yang harus kita lakukan untuk kesuksesan ataupun pelaksanaan Nyepi-Nyepi berikutnya, di samping memberikan edukasi kepada penerus kita, tapa yang disebut dengan pengendalian diri, itulah yang terpenting kita terapkan. Jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh hal-hal yang kecil, mengakibatkan kita semua akan berantem. Demikian yang bisa yang sampaikan. Mungkin yang terakhir, harapan kepada kasus yang masih berjalan, Api. Oh ya, udah barang tentu kasus ini mungkin semua, saya yakin semua pihak pasti akan tetap mengkawal dari kasus ini, walaupun karena itu merupakan ranah dari penegak hukum kan gitu, bukan ranah kita lagi. Kalau boleh ada yang katakan bahwa kemarin sudah memberikan kesaksian, itu sekarang ya silakan, kan penegak hukum yang lebih tahu tentang itu. Kita atau saya sendiri sih ya menyerahkan sepenuhnya, hanya mengikuti, tapi nggak pasrah itu ya, kita kawal lah itu. Kalau kita kawal untuk penegakan supremasi hukum di Republik ini, terutama di Bali. Demikian yang bisa yang sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali Tribuners, bagaimana penjelasan dari Bapak Nyoman Kena, Ketua PHDI Bali, terkait dengan esensi Nyepi yang tidak hanya membersihkan Buana Agung dan Buana Alit atau diri sendiri dan alam semesta, tapi seluruh isinya ikut dibersihkan. Dan tadi bertapa itu bagaimana pengendalian diri, mulat sarira, agar kita bisa menjadi lebih bijaksana, karena memang kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Nyepi-Nyepi tahun depan akan lebih baik lagi, dan zero, kalau bisa zero. Tentu walaupun itu mungkin akan sulit, karena manusia adalah tempatnya kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.